Soal Kementerian Tenaga Kerja yang menerbitkan aturan pangkas gaji buruh hingga 25% ternyata masih menuai pro dan juga kontra. Bahkan esok Selasa 21 Maret 2023, kalangan dari Serikat Buruh akan menggelar aksi yang salah satunya menolak aturan ini. Saya akan berbincang dengan Koordinator Dewan Buruh Nasional Nining Elitos dan kami juga telah mengundang pihak Kemenaker maupun Apindo, namun mereka belum bisa bergabung di malam hari ini. Langsung saja saya sapa Mbak Nining, selamat malam. Apa kabar Mbak? Selamat malam, baik. Oke, Mbak Dini langsung saja seperti yang tadi sudah kita dengar bersama di paket pengantar yang sudah kami buat. Di mana Kemenaker mengatakan bahwa aturan ini dibuat untuk mencegah terjadinya PHK yang lebih masif lagi. Nah, responnya seperti apa nih Mbak? Ya, pertama kami menyampaikan bahwa Kementerian Tenaga Kerja hari ini sudah beralih fungsi gitu ya, di mana seharusnya memberikan perlindungan, peningkatan kesejahteraan, justru melakukan penurunan kesejahteraan bagi kaum buruh. Harus diingat di masa COVID, Permen 104 juga memberikan bagaimana akhirnya berjatuhan kaum buruh, dirumahkan tanpa dibayar, upahnya juga dibayar 50%, 20%, itu dampak dari sebuah kebijakan yang dibuatkan oleh Kementerian Tenaga Kerja yang berimbas kepada daya beli kaum buruh semakin rendah gitu ya gitu. Dimana kita tahu pertumbuhan ekonomi itu adalah berangkat dari konsumsi, dari daya beli masyarakat. Nah, Permenaker nomor 5 tahun 2023 itu sebenarnya pemerintah mengakomodir dari kepentingan dari keluarnya surat yang dikirimkan oleh Asosiasi di sektor padat karya gitu ya pada Oktober 2022 untuk bagaimana membuat jam kerja yang fleksibel dan yang sistem no work no pay. Nah, sebenarnya permen ini tidak berdasar sebenarnya, tidak ada aturan yang mengatur tentang bagaimana tentang persoalan pemotongan upah. Bayangkan di masa kaum buruh sudah mengalami bagaimana di masa COVID, di masa persoalan ekonomi global, lagi-lagi kaum buruh dan rakyat adalah menjadi tumbal dari berbagai macam kebijakan termasuk Permenaker ini. Lagi-lagi kita melihat bahwa melalui kementerian ini tidak punya sen terhadap bagaimana penderitaan, ketimpangan yang selama ini terjadi, relasi yang sangat tidak timpang, ketidaktransparan kaum pemodal terhadap kaum buruhnya, kemudian melahirkan kebijakan sepihak yaitu tentang persoalan melegalisasi, tentang persoalan penurunan kesejahteraan. Di mana seharusnya peran dan perlindungan pemerintah itu adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah, menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak gitu ya gitu, pendapatan yang layak bermartabat bagi kemanusiaan. Nah, kalau saya lihat, saya baca di TikTok-nya, di Instagram-nya Ibu Ida gitu ya, dia menyatakan Permenaker ini dengan mendapatkan pemotongan 25%, THR buruh harus dibayar penuh. Ya tidak ada yang mengatur, mau buruh padat karya maupun yang lain, sudah ada aturan yang mengatur tentang bagi buruh yang sudah bekerja 12 bulan, itu sudah wajib diberikan minimal adalah 1 bulan upah. Bagi yang belum mencapai 12 bulan upah, maka dia dihitung secara proporsional. Ini lagi-lagi pemerintah kita sangat ngaco dan kemudian sangat tidak punya bagaimana tentang persoalan perlindungan. Kalau bicara tentang persoalan antisipasi terhadap persoalan PHK, setiap hari terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak dengan dalih PKWT, dengan dalih karena situasi ekonomi, dengan dalih COVID. Bahkan kementerian mengeluarkan hampir 3 juta buruh yang menjadi korban. Lagi-lagi pemerintah tidak punya melihat bagaimana beban. Di 2023 hanya sekian persen, 0, sekian persen, bahkan ada satu yang kenaikannya ada yang 1%, ada yang 3%, paling tinggi 5% kenaikan upah dibanding dengan kenaikan BBM, dengan kenaikan upah yang tidak sebanding dengan kenaikan BBM dan implikasi kebutuhan yang hari ini menjelang bulan puasa semua serba mahal. Bayangkan kalau buruhnya ini adalah bentuk diskriminasi ya. Di sektor padat karya diamini boleh melakukan pemotongan 25%. Apa landasan? Undang-Undang Tenaga Kerja tidak mengatur hal itu gitu ya gitu. Ini bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh kementerian. Yang kedua adalah kementerian tidak memiliki bagaimana peran dari serikat buruh yang punya
kolektif bergening gitu ya untuk melakukan perundingan ataupun hal ini. Ini tiba-tiba pemerintah hanya mengakomodir. Padahal kalau apa yang menjadi keluhan kaum buruh hari ini adalah bagaimana para pengusaha patuh terhadap hukum yang ada di Indonesia. Hukum yang ada yang minimal pun itu sering mendapatkan pelanggaran. Seharusnya pemerintah melakukan pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum. Bukan semakin memiskinkan kaum buruhnya. Mbak Nining, tapi di satu sisi bahwa pemerintah mengatakan bahwa sebenarnya sudah dibicarakan juga oleh perwakilan buruh. Tapi kan di Indonesia sendiri ini kan banyak ya aliansi buruh dan lain sebagainya. Apakah ada koordinasi antar aliansi buruh ini terkait dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja? Memang di kementerian itu kan ada lembaga kerjasama tripartit, terus kemudian ada Dewan Pengupahan. Tapi setahu saya Konfederasi Kasbi adalah tercatat resmi di Kementerian Tenaga Kerja dan baru tahun ini masuk dalam LKS tripartit. Dan serikat buruh yang lain, semua itu tercatat, terdaftar. Dan itu menjadi peran pemerintah. Kalaupun organisasi yang tidak masuk dalam LKS tripartit, mereka juga wajib dong memberikan kepada stakeholdernya apa masukan dan apa yang menjadi keluhan. Jangan kemudian kalau ada keluhan pengusaha begitu cepat gitu ya, padahal buruh sudah mengkhawatirkan dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, bahkan aksi di berbagai macam kota dan daerah tidak didengarkan gitu ya gitu. Tapi ketika pengusaha membuat satu surat pada Oktober 2022, tiba-tiba pemerintah hari ini mengeluarkan tentang persoalan Permenaker 05. Dengan siapa pemerintah? Jangan-jangan saya ada punya tendensi curiga gitu ya. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja juga orang yang diklaim sebagai lembaga tripartit nasional juga membuat surat resmi melakukan penolakan. Mereka tidak tahu isi dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, apalagi peraturan pemerintah itu adalah memang betul kewenangan pemerintah, tapi pemerintah harus mendengarkan apa yang menjadi masukan gitu ya, pandangan dari berbagai macam stakeholder. Jangan kemudian selalu dikotomi bahwa serikat yang masuk dalam LKS atau yang tidak. Pemerintah punya kewajiban untuk melakukan sosialisasi atau melibatkan partisipasi stakeholdernya adalah untuk diminta masukan pandangan, dan kami tidak mendengar dan mendapatkan hal itu gitu ya. Dan kita semua kaget dengan Permen 5 ini. Dan pemerintah ini bukan yang pertama kali. Kita mengingatkan pemerintah, hentikanlah mengeluarkan kebijakan yang semakin menurunkan nilai kesejahteraan, hentikan membuat kebijakan yang semakin tidak memberikan perlindungan. Seharusnya pemerintah hadir adalah bagaimana memberikan keseimbangan, bukan semakin membuat ketimpangan itu semakin besar terjadi gitu. Mbak Nining, lagi-lagi ini kan tujuannya untuk meminimalisir terjadinya PHK. Lalu kalau di kondisinya di lapangan, kalau tadi Mbak Nining mengatakan bahwa PHK itu masih terus saja terjadi. Dan kita juga harus tahu seperti apa kondisi perusahaan itu sendiri saat ini. Karena menurut informasi yang saya dapatkan bahwa memang dengan adanya aturan ini ternyata jumlah jam kerjanya juga dikurangi begitu. Jadi disesuaikan. Tetapi kenapa dari Mbak Nining secara khusus begitu mengatakan bahwa tidak adil begitu, melihat di satu sisi bahwa perusahaan itu memang kondisinya, kalau yang saya tahu ya, mungkin Mbak Nining bisa menjelaskan, memang tidak baik-baik saja, dan ini adalah jalan terbaik agar untuk meminimalisir terjadinya PHK itu sendiri. Pertama kita harus melihat, karena baik anggota Kasbi maupun serikat lain selama ini adalah ketika bicara tentang tidak ada trust, ketika tidak ada saling keterbukaan, maka sulit bagi kaum buruh untuk menerima bahwa keadaannya dalam keadaan sulit. Bagaimana mungkin kita menyatakan bahwa perusahaan sulit kalau dia terus melakukan penerimaan tenaga kerja yang sistem magang, yang kontrak, yang kemudian sistem harian gitu ya. Di sisi lain biasanya menjelang lebaran ataupun menjelang kenaikan upah, para pekerja dikurangi. Tapi kemudian 1 bulan kemudian mereka melakukan penerimaan. Contoh misalkan, yang beberapa bulan yang lalu di masa COVID
menyatakan banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja gitu Iya. ya, ingin melakukan penutupan. Setahu kami tidak ada perusahaan yang melakukan penutupan. Yang ada adalah mereka melakukan ekspansi, memperluas usaha-usaha mereka di daerah wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, di mana upahnya rendah gitu ya, di mana tenaga kerjanya itu di sana adalah sistem magang, sistem kontrak ataupun sistem alidaya. Nah, itu yang kemudian itu menjadi landasan. Yang kedua adalah masih banyak buruh di sektor padat karya tetap melakukan kerja lembur gitu ya. Penerimaan pekerja walaupun hanya 10 orang, 20 orang itu sering terus terjadi gitu ya. Beberapa bulan bisa sampai ratusan orang menerima dari aset-aset bertambah. Bagaimana mungkin kita bicara tentang persoalan perusahaan yang tidak sehat? Contoh di Jakarta saja. Ketika masa Covid ada salah satu perusahaan dan dia memproduksi pakaian olahraga ya, dan itu perusahaan sudah lebih dari 15 tahun. Di masa Covid itu digunakan, awal-awalnya melakukan perundingan terhadap para pekerja adalah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan setelah itu menggantikan para pekerjanya diterima kembali dengan sistem PKWT, kontrak. Nah jelas kemudian buruhnya melakukan penolakan gitu ya, karena mereka mau pakai tentang landasannya adalah Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah setelah mereka melakukan pemutusan hubungan kerja, ditolak, diperjuangkan, tidak lama, dalam hanya beberapa hari bahkan minggu, mereka beroperasional menerima para pekerja baru. Dan itu banyak perusahaan yang kemudian perusahaan-perusahaan yang nakal, yang menggunakan tanda kutip misalkan di masa pandemi seolah ini punya dampak, tapi mereka melakukan pemotongan upah, para buruhnya masih kerja lembur gitu loh. Terus kemudian juga di masa sekarang gitu loh ya. Jadi pemutusan hubungan kerja itu bukan karena tidak adanya produksi, bukannya karena buruh tidak berproduktivitas, tapi perusahaan biasanya mereka mengurangi produksinya di sini, mereka memperluas usaha-usahanya di wilayah Jawa Barat pinggiran, di Jawa Tengah, hal-hal seperti itu. Artinya seharusnya bisa ada langkah lain yang dilakukan oleh pemerintah, tidak harus melakukan pemotongan upah gitu ya, di mana kita tahu di masa pandemi pun juga para pengusaha juga mendapatkan subsidi gitu ya gitu. Nah ini menjelang Lebaran, terus dengan kebutuhan yang semakin tinggi, selain melakukan pemiskinan gitu ya, penurunan terhadap kesejahteraan, ini melakukan diskriminatif. Berkali-kali pemerintah membuat di sektor padat karya ini agar upahnya, kalau dulu misalkan beberapa tahun kita melakukan perjuangan ketika pada saat itu pemerintah berbagai macam daerah ingin menginisiasi upah minimum sektor padat karya di bawah upah minimum. Bayangkan, upah minimum itu kan batas sebagai jaring pengaman. Tapi di sektor padat karya mau dilahirkan upah di bawah itu. Ini kan di mana letak kemanusiaan? Di mana meletakkan bahwa buruh yang hari ini memberikan kontribusi terhadap para pengusaha dan juga memberikan kontribusi terhadap negara melalui potong pajak secara langsung gitu ya, dengan kebutuhan yang hari ini kita beli juga menanggung beban pajak, tapi kemudian hari ini harus dipotong gajinya 25%. Bayangkan, bagaimana mungkin kalau kita bicara tentang persoalan generasi buruh hidup sehat, kalau daya untuk konsumsi makannya semakin ditekan serendah-rendahnya. Ini kan sangat tidak adil. Saya ini yang tidak tepat ya dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Kalau saya sih usul saja, Kementerian Tenaga Kerja ini berkali-kali mengeluarkan kebijakan. Ganti saja, bukan Kementerian Tenaga Kerja, tapi kementeriannya para pengusaha. Baik, sementara itu Presiden sempat menyatakan bahwa masyarakat diminta untuk lebih banyak berbelanja begitu ya supaya roda ekonomi ini terus berjalan. Tetapi Mbak Nining, ini ada yang menarik. Ini kan berlaku kalau saya tidak salah selama 6 bulan ya. Kalau di lapangan sendiri dari teman-teman Mbak Nining, apakah memang sudah merasakan hal tersebut bahwa di tanggal di akhir bulan ini bahwa langsung akan ada pemotongan atau seperti apa? Sebenarnya beberapa bulan ini gitu ya, pengusaha di sektor padat karya sudah melakukan upaya-upaya tentang persoalan sistem no work no pay. Dan beberapa perusahaan itu terjadi gitu ya gitu. Walaupun itu tidak disepakati, dipaksakan oleh para pengusaha dengan dalih persoalan ekonomi global. Padahal di sisi lain para pengusaha tidak pernah terbuka bagaimana produksinya, bagaimana tentang persoalan apa problemnya. Yang mereka keluhkan adalah selalu menjadi alasan ekonomi global. Padahal kita cross check
para pemberi buyer yang produk-produk ternama itu mereka menyatakan tidak ada pengurangan order. Kalaupun ada terjadi penundaan pengiriman, tapi tidak membatalkan, tidak mengurangi produksi yang mereka sudah perjanjikan gitu loh. Anggaplah Mbak Nining bahwa memang perusahaan sedang ada masalah terkait dengan keuangan dan juga produksinya begitu. Kalau tadi pemerintah maupun dari pihak pengusaha sudah berusaha untuk mencari solusi, salah satunya seperti jam kerja dan juga soal upah begitu yang dipotong hingga 25%, lagi-lagi untuk meminimalisir terjadinya PHK. Lalu seperti apa aturan yang tentunya tidak merugikan kedua belah pihak yang mungkin bisa disuarakan oleh dari Mbak Nining ataupun dari buruh? Iya, pertama kritikan kita kepada pemerintah adalah boleh-boleh saja para pengusaha memberikan masukan, pandangan gitu ya. Kalaupun itu didengar semua, berbagai macam duduk bersama dengan stakeholdernya secara langsung gitu ya gitu. Bagaimana di level bawah, di level tingkat perusahaan, bagaimana di level tingkat kota dan kabupaten, di level tingkat nasional. Kita juga harusnya mampu untuk mengeluarkan data itu gitu loh. Tapi kalau kemudian asalkan ada permintaan pengusaha gitu ya, kemudian di cross check hanya satu perusahaan atau dua perusahaan dan kemudian digeneralisirkan menjadi keseluruhan dan dikeluarkan kebijakan kayak gini, ini kan sebenarnya kebijakan yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Ingat, pemerintah itu adalah sebagai pembuat dan sebagai pelaksana dari kebijakan. Bagaimana mungkin kalau pemerintah melakukan pelanggaran hukum dan kemudian dipaksakan di jalan, ini hal yang kemudian menurut saya adalah hal yang sangat keliru ya gitu. Nah ini lagi-lagi sebenarnya problemnya ada di Kementerian Tenaga Kerja gitu loh. Yang kedua adalah buruh juga selama ini banyak memberikan masukan, pandangan, kritikan gitu ya, bagaimana melahirkan kebijakan itu agar ada keseimbangan dari semua pihak untuk duduk bersama, kita diskusikan, kita perdebatkan tentang persoalan data dan pun yang lain gitu ya. Ini kan tidak terjadi gitu loh. Dan kemudian kita lagi-lagi kita melihat ada hal yang aneh di pemerintah kita hari ini gitu ya gitu. Bukan hal yang aneh lagi kalau menurut kami. Ini hal yang memang tidak punya lagi desain terhadap bagaimana kaum buruh yang selama ini memberikan dedikasinya terhadap bangsa dan para pengusaha, tapi selalu dikorbankan dari lewat berbagai macam kebijakan. Nah ini yang menjadi persoalannya. Terus kemudian ini akan yang seharusnya pemerintah itu hadir untuk mengurangi gitu ya terjadinya konflik. Tapi kalau hal seperti ini justru mendorong konflik antara buruh dengan pengusaha ini memang diciptakan gitu loh. Bukan bagaimana mungkin kalau buruh sudah memberikan produktivitas tapi kesejahteraannya semakin diturunkan, artinya yang salah, yang keliru itu kan pemerintah gitu loh. Karena memang tidak hadir bagaimana memberikan perlindungan terhadap yang lemah. Di mana kita tahu selama ini tidak ada keseimbangan gitu ya, tidak ada keterbukaan. Ini yang menjadi problem yang mendasar gitu loh. Nah kalaupun kemudian pemerintah halus seperti ini, maka jangan salahkan kaum buruh kalau sampai mempersiapkan tidak hanya aksi di Kementerian Tenaga Kerja, kalau terjadi pemogokan di daerah-daerah atau di tempat kawasan-kawasan industri, karena memang ini dikondisikan oleh pemerintah sendiri. Bayangkan orang yang kemudian tahun 2020, 2021, 2022 sampai 2023 ditekan upah naik serendah-rendahnya dengan beban implikasi kenaikan berbagai macam kebutuhan dengan pencabutan subsidi yang beban kehidupan orang semakin tinggi gitu ya. Lagi-lagi hari ini ditekankan di sektor padat karya upahnya boleh dipotong 25%, padahal juga tentang persoalan pengurangan jam kerja di sana tidak ada margin berapa jam dikurangin jam kerja. Jangan-jangan suka-sukanya pengusaha dengan dalih ini gitu ya. Baik, Mbak Nining. Saya ngebayangin bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang tidak ada serikat pekerja. Saya yakin ini semakin kesewenang-wenangan terjadi. Baik, Mbak Nining, sikat saja besok jadinya jam berapa akan melakukan aksi turun ke jalan? Besok itu jam 10, di mana? Di Kementerian Tenaga Kerja akan melakukan aksi menuntut pencabutan Permenaker dan sekaligus juga Perpu Cipta Kerja. Baik Mbak Nining. Tentunya kita berharap di sini ada pihak dari Kementerian Tenaga Kerjaan dan juga dari
pihak Apindo. Tetapi sayang sekali tadi kami sudah menghubungi berulang kali, ternyata belum bisa bergabung di malam hari ini. Mbak Nining Elitos, Koordinator Dewan Buruh Nasional, terima kasih sudah berbincang dengan kami di malam hari ini.